Episode 45, sebuah kenyataan yang terkuak lewat mimpi. Di luar jendela ruangan rawat inap Reza, terlihat langit hitam tak berbintang. Hanya bulan yang menggantung jauh, pucat dan dingin, memantulkan cahaya samar ke lantai keramik rumah sakit. Reza terbaring di atas ranjang dengan wajah tegang, napasnya pendek dan tersendat. Kelopak matanya tertutup rapat, namun gerakan halus di bawahnya mengisyaratkan bahwa ada pergulatan yang sedang berlangsung. Keringat demi keringat muncul di pelipis, mengalir perlahan seperti jejak ketakutan. Tangannya tampak mencengkeram selimut, seolah sedang berusaha bertahan dari sesuatu. Tubuhnya sesekali menggeliat, seperti menolak kenyataan yang sedang dibentuk oleh pikirannya sendiri. Suster Ratna dengan penuh kesabaran menepuk-nepuk pelan lengan tuan mudanya, berusaha menenangkannya. Tak lama, Reza pun terduduk bangun dari mimpi buruk yang baru saja menghantuinya. Matanya terbuka dan menatap sekeliling dengan sangat bingung. Akhirnya matanya tertumbuk pada Suster Ratna. "Tenang tuan muda, barusan hanya mimpi. Ini minum dulu biar tenang," sambut Suster Ratna. Ketika menyadari bahwa Reza sedang melihat ke arahnya, Reza segera menerima botol air mineral yang disodorkan Suster Ratna dan meneguknya hingga tak bersisa. "Sepertinya aku telah menemukan Renasus," kata Reza, seraya berusaha untuk duduk. "Tuan muda, mau kemana?" tanya Suster Ratna heran. "Aku mau mencari Renasus, dia ada di sini juga," kata Reza. "Tuan muda, itu tadi hanya mimpi, bukan kenyataan. Ini masih tengah malam. Tuan muda sekarang sedang di rumah sakit. Lihat ini, tuan muda memakai infus," kata Suster Ratna, seolah berusaha menyadarkan Reza bahwa apa yang baru saja dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. "Tidak Sus, mimpi tadi justru menegaskanku bahwa gadis yang kulihat akhir-akhir ini adalah Rena. Karena hanya itu salah satu alasan logis penyebab aku mengalami syok tanpa kusadari. Karena bisa jadi dia adalah Rena dan aku gagal mengenalinya. Dia adalah Rena Sus, dia ada di sini. Percayalah padaku," kata Reza yang berusaha melepaskan diri dari pelukan Suster Ratna. "Tuan muda, itu tadi hanya mimpi. Tuan muda tenang sebentar, saya panggilkan dokter ya," kata Suster Ratna seraya bergeser sedikit dan dengan sangat gesit menekan tombol darurat dan segera kembali memeluk Reza. "Suster juga menyangka aku gila. Suster tidak percaya padaku?" tanya Reza. "Saya selalu percaya pada tuan muda. Tapi saat ini tuan muda sedang sakit. Tadi tuan muda pingsan, kalau sekarang dipaksakan jalan lagi, saya takut tuan muda akan pingsan lagi. Kalaupun harus mencari, besok kalau sudah terang, saya akan menemani tuan muda mencari. Saya tidak mau tuan muda kenapa-napa," kata Suster Ratna sambil menangis sejadi-jadinya. Melihat Suster Ratna yang menangis histeris, Reza pun melunak. Dia yakin Renata ada di sini ataupun di SMA Antartika. Jadi kalaupun besok tidak ketemu di rumah sakit, dia masih bisa mencarinya di sekolahan. Dia tidak mau jika Suster Ratna ikut pingsan gara-gara mengkhawatirkannya. Tak lama, serombongan dokter datang. Tapi Reza segera menolaknya. Dia kembali berbaring dengan tenang. "Makanya sebelum tidur berdoa dulu ya, biar tidak mimpi buruk lagi," kata Suster Ratna, seraya merapikan selimut Reza sembari terisak-isak. Setelah yakin Reza tertidur pulas, Suster Ratna kembali duduk dengan tenang di kursi yang ada di sebelahnya. Sementara di ruangan rawat inap Rizkia, terjadi hal yang sama. Pak Tama segera membangunkan Wina yang tidur di sofa bersama Raffi. Wina segera mendekati Rizkia, sementara Pak Tama segera mengambilkan sebotol air mineral dan membukanya. Rizkia terus saja meronta. Wajahnya penuh dengan buliran keringat. "Abang Eza, Bang, Abang Eza." Rizkia terus-menerus memanggil, hingga Raffi pun ikut terbangun. Mendengar teriakan Rizkia, Raffi semakin yakin dengan dugaannya bahwa sang ketua OSIS adalah saudara Rizkia. Dugaan utamanya adalah saudara kembar, tapi bisa juga adalah kakak beradik. Tiba-tiba saja, Rizkia terduduk dan terlihat sangat bingung. Setelah melihat Wina, dia segera memeluk Wina dengan sangat erat. "Minum dulu, biar tenang," kata Wina, seraya menyerobot botol air mineral di tangan Pak Tama. Setelah selesai minum,
tanpa diminta. Justru Wina yang memeluk Rizkia. Sudah tenang ya? Kamu tadi cuma mimpi. Tenang ya, cuma mimpi kok. Sudah, lebih baik kamu tidur lagi, Riz. Ini masih tengah malam loh. Sementara di ruangan rawat inap Bu Rianti, ternyata Pak Tauni berbohong kepada Bu Rianti bahwa Rizkia sudah pulang bersama Raffi dan Wina. Tapi di waktu yang sama, Bu Rianti juga terbangun dari tidurnya. Mas, bangun. Coba kamu lihat anakmu dulu di rumah. Aku takut dia mimpi buruk. Siapa nanti yang akan menenangkannya? Kata Bu Rianti kepada Pak Tauni. Kan ada Raffi sama Wina Bu. Ada Tama dan Sagara juga menginap di sana. Kalau ada apa-apa, mereka pasti menelponku. Tidak ada telepon kan? Berarti Rizkia baik-baik saja, kata Pak Tauni ketika sudah sepenuhnya tersadar dari tidurnya. Takutnya, mereka semua tidak ada yang bangun saat Rizkia mimpi buruk. Lihatlah dulu sebentar, aku tidak apa-apa di sini sendiri. Tadi, seharusnya, jangan kamu izinkan pulang. Mas, aku malah jadi kepikiran. Lah terus, suruh di sini, kan dia baru sembuh Bu. Kasihan tau kalau harus tidur di sini. Sudah, ayo tidur lagi Bu. Baru jam 2 pagi ini, kata Pak Tauni seraya memaksa istrinya untuk tidur. Namun ternyata, Bu Rianti tak kunjung terpejam. Hingga azan subuh berkumandang, matanya tetap nyalang dengan terang. Mas bangun, sudah subuh, seru Bu Rianti. Kembali membangunkan suaminya. Selesai salat subuh, seperti biasa Pak Tauni berniat jogging pagi. Niatnya akan sekalian melihat Rizkia di ruangan rawat inapnya. Amboya, jogging di rumah saja Mas. Sekalian kamu lihat anakmu dulu sebentar. Sama pastikan aku bisa pulang hari ini. Aku malah kepikiran beneran. Apakah dia baik-baik saja atau tidak? Perasaanku tidak enak sejak sore. Kok aku merasa ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi, kata Bu Rianti ketika melihat suaminya akan melangkah keluar. Mungkin bawaan yang di perut Bu, jangan dituruti perasaan buruk. Seperti itu, ngeri, nanti malah jadi penyakit. Kasihan anak kita nanti, kata Pak Tauni berusaha menenangkan dengan sebuah kebohongan. Iya, pokoknya kamu jogging di rumah saja Mas. Lihat, apakah anakmu makan dengan baik atau tidak? Apakah dia baik-baik saja atau tidak? Tanyakan butuh apa? Kata Bu Rianti. Iya, aku jogging di rumah saja. Sambil melihat dia, tapi kamu janji, kalau ada apa-apa, langsung telepon aku ya, kata Pak Tauni kepada Bu Rianti. Iya, tapi aku sudah sangat mendingan ini Mas. Sudah tidak terlalu mual juga. Nanti urus kepulanganku sekalian ya, kata Bu Rianti. Bu, ini kehamilan pertamamu. Trimester pertama katanya riskan. Kita sudah menunggunya sangat lama. Kamu itu, embo sedikit sabar gitu loh Bu. Supaya anak kita baik-baik saja, kata Pak Tauni. Tapi aku benar-benar kepikiran Rizkia Mas. Mana ditelepon tidak diangkat-angkat. Aku jadi khawatir, kata Bu Rianti. Dia di rumah sama Tama, Sagara, Raffi dan Wina Bu. Mereka akan menjaga Rizkia dengan baik. Kamu fokus sama kesehatanmu sendiri saja ya, kata Pak Tauni menenangkan. Ya sudah, sana. Katanya mau jogging di rumah. Lama juga tidak apa-apa Mas. Pastikan Rizkia baik-baik saja, kata Bu Rianti. Iya sudah, aku berangkat ya, kata Pak Tauni seraya mengulurkan tangannya agar Bu Rianti bisa salim. Di ruangan rawat Reza, terlihat Reza sedang memandangi Suster Ratna yang telah selesai salat. Tuan muda sudah salat, tanya Suster Ratna, dan Reza pun hanya mengangguk pelan. Sekarang apakah aku boleh mencari Rena? Sus, ini sudah pagi, kata Reza. Masih agak gelap di luar Tuan. Tunggu agak terang. Saya mintakan kursi roda dulu ya, kata Suster Ratna. Tidak usah Sus, panggil perawat buat nyopot infus ini saja. Aku bisa jalan sendiri kok, kata Reza. Tuan muda lupa, kemarin juga kelihatan sehat. Nah, kan pingsan lagi, pasti karena belum kuat jalan jauh, kata Suster Ratna. Bukan Sus, aku sudah bilang kan semalam. Kemarin aku ketemu Rena, tapi aku tidak mengenalinya. Mungkin hati dan tubuhku mengenalinya. Makanya aku shock. Aku tidak sedang bermimpi, tidak sedang halusinasi juga Sus. Percayalah, kata Reza.
berusaha meyakinkan Suster Ratna. Suster Ratna pun menjadi gusar, antara ingin percaya tapi juga ragu. Takutnya, Reza hanya sedang berhalusinasi, sama seperti dia beberapa tahun yang lalu. Sus, percayalah, kemarin aku berjalan menuju ruangan Dr. Frida. Sesampainya kami di depan ruangan tersebut, aku melihat seorang gadis. Dia sangat cantik, tapi aneh. Semakin aku memperhatikannya, jantungku terasa sakit, nyeri, yang tidak bisa aku jelaskan. Ada di dalam dadaku. Aku jelas melihat dia merasakan hal yang sama denganku. Karena sebelum semuanya tiba-tiba menjadi gelap, aku melihat dia menatapku. Dia juga sedang meraba dadanya. Sepertinya dia juga merasakan apa yang aku rasakan. Gadis ini sudah 3 kali aku melihatnya. Dan 3 kali pula aku pingsan ketika melihat dia. Aku sungguh tidak menyadarinya, hingga setelah melihat dia sekali lagi di dalam mimpiku, aku baru sadar bahwa dia adalah Rena. Sekarang penyebab syokku menjadi logis. Mataku mungkin tidak bisa langsung mengenalinya, tapi tubuh dan jiwaku mengenalinya. Sus, percayalah padaku. Kita harus mencarinya sekarang. Kalau di rumah sakit ini sudah tidak ada, aku mau masuk sekolah. Sus, dia ada di sekolahanku. Dia salah satu murid baru. Sus, terang Reza, berusaha meyakinkan Suster Ratna. Sebentar, saya panggilkan Dokter Aldi saja ya, kata Suster Ratna. Suster Ratna pun segera menekan tombol darurat.